فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali belajar kitab Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Imam Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil tingkatan-tingkatan hadis sahih sesuai dengan kadar kekuatan dan syarat-syaratnya. Dan yang paling pertama adalah yang menulis sahih tanpa bercampur dengan dhaif adalah Imam Bukhari. Kemudian setelahnya Imam Muslim. Dan talaqqathul ummah bil qabul. Nah, diterima oleh umat dengan penerimaan. Tapi bagaimana dengan ucapan Imam Syafi'i, ma'a'lamu syai'an ba'da kitabillahi ta'ala asahhu min Muwatta' Malik? Bagaimana? Saya tidak mengetahui sesuatu setelah kitabullah yang paling sahih dari Muwatta' Malik. Apa jawabannya? Yaitu sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim. Buktinya bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala wafat sementara Imam Bukhari masih 10 tahun. Itu belum ditulis. Jadi Imam Syafi'i belum melihat Sahih Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan qala wa a'la aqsamis sahih. Dan macam-macam sahih yang tertinggi. Mulai dari paling tinggi adalah mattafaqa alaih. Apa yang keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim sepakat atasnya, muttafaqun alaih. Dan ada yang memprotes dan mengatakan mutawatir. Mereka mengatakan bahwasanya hadis mutawatir lebih tinggi. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjawab, ma hunaka mutawatir illa huwa fi sahihain. Tidak ada di sana hadis mutawatir kecuali dia itu dalam sahihain. Dan lebih dekat lagi jawaban adalah annal mutawatir laysa min babil asanid wa laysa min suna'ati ahli hadis. Bahwasanya pembahasan mutawatir bukan dari pembahasan bab sanad-sanad, dari bab sanad-sanad, dan bukan pula dari pembahasan ilmu ahli hadis. Ini yang pertama, muttafaq alaih. Tsaniyan tsumma man farada bihil Bukhari. Yang kedua adalah apa yang Imam Bukhari bersendiri, an Muslim, dari Imam Muslim. Ini tingkatan yang kedua, Sahih Bukhari. Yang Imam Bukhari bersendiri dengannya. Tsalitsan, tingkatan yang ketiga, tsumma man farada bihi Muslim, apa yang Imam Muslim bersendiri dengannya. Dunal Bukhari. Di sini ada tambi, termasuk dari kesalahan dari muhaqqiqin ahli yaitu orang yang mentahqiq. Ketika dia mendatangi hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dia mengatakan hasan. Sementara hadis di Sahih Bukhari dan Muslim qad talaqathul ummah bil qabul.
telah diterima oleh umat dengan penerimaan. Sehingga cukup dia mengatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yakfi. Cukup. Tanpa harus dia mengatakan hasan atau sahih dan seterusnya. Rabi'an, yang keempat, summa makana ala syartihima wa illam yukhrijahu. Tingkatan yang keempat adalah yang sesuai dengan syarat keduanya. Kembali kepada Imam Bukhari dan Muslim, syarat Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun keduanya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Mungkin ada yang bertanya, apa itu syarat Imam Bukhari dan Muslim? Ada yang menjawab bahwasanya silsilatul rijal Bukhari wa Muslim, yaitu silsilah perawi, susunan perawi Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengannya yang lebih luas dari silsilah, yaitu yang setingkat dengan silsilah tersebut, seperti Al-Qa'nabi Thiqah. Maka dia termasuk dari syarat keduanya. Dan ini mazhab Hakim. Dan yang lain mengatakan di sana, tidak ada di sana dalil akan syarat keduanya, kecuali syarat sihah al-khamsah, kecuali syarat hadis sahih yang 5. Sehingga sebagian mereka mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Sebagian mereka hanya mengatakan perawinya perawi sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rijal yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sahihnya, di sahih keduanya, pengganti dari ucapan ala syartihima, berdasarkan syarat keduanya. Dan ungkapan ini lebih bagus dan lebih utama. Ya, rijaluhu rijalus sahih. Yang kelima, tingkatan yang kelima, summa makana ala syartil Bukhari, yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari, walam yukhrijah, dan Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Sadisan, yang keenam, summa ala syarti Muslim, kemudian yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dan dia tidak mengeluarkannya. Sabian, yang ketujuh, summa ma sahahahu ghairuhuma minal a'immah, kemudian apa yang disahihkan selain keduanya, Imam Bukhari dan Muslim, dari para imam, dan bukan atas syarat keduanya, ya, syarat Imam Bukhari wa Muslim. Fahadihi sab'atu aqsam, maka ini 7 macam. Ini ummahatul aqsam. Dan pensahihan para imam, dan siapa yang berjalan di atas kaidah mereka. Karena itulah manakala Al-Hakim keluar dari kaidah-kaidah mereka, mereka pun menghukumi Al-Hakim dengan tasahul, yang mutasahil. Jadi ini 7 tingkatan sahih. Yang paling tinggi muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu yang Imam Bukhari riwayatkan, yang ketiga yang Imam Muslim bersendiri meriwayatkannya, kemudian yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, yang kelima yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari, yang keenam yang sesuai dengan syarat Imam Muslim, dan yang ketujuh yang disahihkan selain keduanya dari para imam yang berjalan di atas kaidah mereka. Kalau wama hudhifa sanaduhu fihima, kemudian ini dia berpindah kepada pembahasan hadis mu'allaq, hadis mu'allaq atau mu'allaqat, yaitu yang dihapus sanadnya pada keduanya, pada imam, pada Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huwa katsirun fi tarajimil Bukhari, dan dia hadis mu'allaq itu banyak pada tarjama, yaitu bab-bab Imam Bukhari.
Dan ini ungkapan dan batasan yang bagus. Tarajim Bukhari, dan tidak dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan tetapi dikatakan disebutkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaqah. Dzakarahul Bukhari ta'liqa. Bukan atas syaratnya. Ini banyak di tarajim Imam Bukhari. Qalilun jiddan fi Sahih Muslim, dan sangat sedikit pada Sahih Muslim. Bahkan sebutkan dalam ta'liq di sini bal huwa 12 mawdi'a, bahkan dia 12 tempat saja. Fama kana fihi bi sighatil jazm nahu qala fulan wa amara fulan wa fa'ala wa rawa wa dzakara ma'rufan fa huwa hukima bi sihhatihi. Maka mana dari mu'allaqat tersebut, mu'allaq yang disebutkan langsung kepada pengucapnya tanpa menyebutkan sanad kepada pengucapnya, dari musannif, dari penulis. Apabila disebutkan dengan sighatul jazm, dengan pola pemastian, bagaimana itu? Qala fulan, ini sighatul jazm, telah berkata fulan. Amara, telah memerintahkan. Fa'ala, telah melakukan. Ini semua sighatul jazm. Berbeda dengan sighatul tamrid. Lawan sighatul jazm, sighatul tamrid, pola sakit, isyarat ada penyakit, yaitu kila, ada yang katakan fu'ila, umira, dan semisalnya. Ini semua isyarat bahwasanya ada penyakit. Warawa, telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan. Berbeda dengan ruwiya, telah diriwayatkan. Wa dzakara, telah menyebutkan misalnya. Berbeda dengan dzukira. Ma'rufan, yaitu yang thiqah di sisinya. Maka dia dihukumi dengan kesahihannya. Ini tidak ada dalilnya. Akan tetapi mu'allaqat seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, bahwasanya mu'allaqat Bukhari diperlakukan sama dengan hadis-hadis yang lain. Apabila diketahui sanadnya, maka diponis dan dihukumi sesuai dengan sanadnya. Tapi tidak dapati di sahih keduanya ada yang hadis maudhu' atau sakit. Mungkin yang ada hanyalah dhaif, tapi punya usul. Nah, mungkin sanadnya dhaif tapi punya usul, punya dasar. Wa ma ruya min dzalika majhulan falaysa hukman bi sihhatihi. Dan yang diriwayatkan dari hal itu, dari mu'allaqat majhulan, dengan sifa majhul, seperti kita sebutkan tadi, kila, ruwiya, dukira, umira, dan seterusnya. Maka itu bukan hukum dengan kesahihannya, bukan hukum dari keduanya dengan kesahihan. Dan kesimpulannya sama seperti kesimpulan yang tadi, yaitu sesuai dengan sanadnya. Apabila sanadnya sahih maka sahih, apabila sanadnya dhaif maka dhaif, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Dan umaru ya min dzalika majhulan, yang dimaksud di sini adalah sighatut tamrid, sighatut at-tamrid. Buktinya bahwasanya didapati di Sahih Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada setiap kondisinya. Ternyata Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya secara mu'allaqan bi sighati tamrid, dengan sighah at-tamrid. Ternyata dia di Sahih Muslim. Jadi tidak mutlak bahwasanya sighatut tamrid pasti dhaif.
Akan tetapi kembali kepada sanadnya. Walaupun biasanya siqatu tamrid isyarat akan lemah. Qila, dukira. Nah. Namun tidak dijazmkan, dipastikan demikian. Kalau walakin iraduhu fi kitabis sahih musyirun bi sihhati aslihi. Akan tetapi didatangkannya dia muallaq tersebut pada kitabus sahih itu memberikan isyarat akan kesahihannya pada asalnya, yaitu minimal lahu usul, yaitu punya asal, punya dasar yang diamalkan dengannya, walaupun mungkin ketika dilihat satu persatu dari sanadnya ada dhaif, tapi tidak sampai matruk ataupun maudhu' ataupun sakit yang tidak bisa diamalkan sama sekali. Nah, ini seringnya. Wa amma qaulul hakim. Adapun ucapan hakim. Ikhtiyarul Bukhari wa Muslim alla yadhkura fi kitabayhima illa ma rawahu as-sahabiyyul mashhur an Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam walahu rawiyani thiqatan fa akthar, dan dia mutul. Adapun ucapan hakim pilihan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya keduanya tidak akan menyebutkan di dalam kitab keduanya kecuali apa yang diriwayatkan oleh sahabi masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki dua perawi dari sahabat tersebut dua thiqah atau lebih. Tsumma yarwihi anhu tabi'i masyhur, kemudian meriwayatkan darinya tabi'i yang masyhur. Walahu aidan rawiyani thiqatani fa akthar, dan dia juga punya dua perawi yang thiqah atau lebih. Tsumma kadzalika fi kulli darajah, kemudian demikian setiap tahapan-tahapannya. Fa fihi bahthun, maka ini fihi bahth. Ini fihi nadhar, ya, punya dua sisi pandang. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membantah ucapan hakim ini. Kalau Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi laisa dzalika min syurutihima, yaitu membantah bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim mensyaratkan demikian, yaitu mesti dari perawi yang masyhur atau sahabat yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi dari sahabat itu dua perawi thiqah atau lebih. Kemudian setelah itu tabi'i juga harus tabi'i yang masyhur, dan perawi dari tabi'i juga dua perawi yang thiqah. Demikian setiap derajatnya, setiap tingkatan-tingkatannya, tabaqahnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan itu bukan dari syarat keduanya. Li ikhrajihi ma hadits laysa laha illa isnadun wahid. Buktinya bahwasanya keduanya, itu Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan hadis-hadis, dia tidak punya kecuali satu sanad saja. Tidak ada kecuali cuma satu sanad saja. Ini membantah ucapan Imam Al-Hakim. Minha hadits innamal a'malu binniyat. Di antaranya adalah hadits innamal a'malu binniyat. Wa nadha'iruhu fi sahihaini katsirah, dan semisal dia dalam sahihain sangat banyak. Menunjukkan lemahnya pendapat hakim. Dan di antara yang menyalahkan ucapan hakim tersebut adalah Ibnu Tahir dan Hazimi serta Ibnu Jauzi, Ibnu Shalah dan selain mereka. Lianna syirat al-adad la dalil alaihi la minal kitab wala minas sunnah. Karena mensyaratkan jumlah tidak ada dalilnya. Mesti harus lebih. Tidak boleh cuma satu. Mereka katakan dengan ungkapan khabar ahad.
Bahkan khabar ahad itu makbulah, diterima. Ini yaitu ungkapan orang-orang Mu'tazilah dalam rangka menolak hadis-hadis ahad. Di antara buktinya bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat. Di antaranya lagi hadis kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari juga gharib, yaitu hanya dalam satu jalur, dari satu jalur. Ibnu Shalih rahimahullah taala juga menambahkan di antaranya bantahan atas Hakim hadis wafatu Abi Thalib, hadis yang menceritakan atau kisah wafatnya Abu Thalib. Rawahu Musayyab bin Hazm ma annahu la rawiya lahu illa ibnuhu Sa'id bin Musayyab. Diriwayatkan oleh Musayyab bin Hazm, padahal tidak ada perawinya kecuali putranya itu Sa'id bin Musayyab. Padahal hadis ini muttafaqun alaih. Seandainya seperti yang dikatakan oleh Hakim bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim tidak mau meriwayatkan kecuali dari sahabat masyhur, kemudian meriwayatkan dua perawi yang thiqah yang masyhur, baru setelah itu tabi'in, dan setelahnya lagi mesti dua dan seterusnya, maka niscaya tidak akan diriwayatkan hadis tersebut karena dia cuma satu jalur, bukan dua perawi yang thiqah. Di antara contohnya lagi yang membantah ucapan Hakim adalah hadits yadhhabus shalihun al-awwal fal awwal. Diriwayatkan oleh Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Mirdas al-Aslami kecuali Qais bin Abi Hazim. Cuma satu. Maka pendapat atau ucapan Hakim ini tidak benar dari setiap sudut pandangnya. Coba kita selesaikan. Kalau Ibnu Hibban tafarrada bi hadits innamal a'malu binniyat ahlul Madinah. Berkata Ibnu Hibban telah bersendiri dengan hadits innamal a'malu binniyat penduduk negeri Madinah. Tanpa selainnya dari penduduk negeri yang lain. Tidak ada di Irak, tidak ada pada selainnya. Cuma di ahli Madinah. Sehingga mereka menamakan hadis Madani. Nah. Walaysa huwa inda ahli Irak, wala inda ahli Makkah wal Yaman. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh ahli Irak, tidak pula ahli Makkah dan Yaman, wala Syam wala Misr, tidak pula di Syam, tidak pula Mesir. Warawihi, dan yang meriwayatkannya adalah huwa Yahya bin Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Muhammad bin Ibrahim, an Alqamata, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hakadha rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, menunjukkan mufrad semua, satu semua itu. Makhtilafin fi ruwah ba'da Yahya yu'rafu birruju' ila hadhihi shihah. Setelah itu berselisih dalam perawi setelah Yahya bin Sa'id setelah itu banyak. Diketahui dengan merujuk kepada hadhihi shihah, hadhihi as-shihah yang dimaksud dengannya yang disebutkan tadi itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu sunan-sunan tersebut. Nah, di sini ada kritikan atas ungkapan ini. Kalau ditlakkan sahih itu kepada Bukhari dan Muslim, na'am. Adapun binisbah Sunan Abi Dawud tidak layak dikatakan sahih. Kenapa? Karena Abu Dawud sendiri mendoibkan hadis-hadis yang ada dalam sunannya. Dia menyebutkan dalam rangka penjelasan dan mengatakan ini hadisnya doib. Beliau sendiri mengatakan dalam mukadimahnya wa ma fihi wahnun syadid bayantuhu, dan apa yang pada sunan ini, Sunan Abu Dawud, dari kelemahan yang sangat aku akan jelaskan.
Adapun Tirmidzi masyhurnya yang banyak sahih, akan tetapi ada juga yang dihukumi dengan dhaif. Maka mengitlaqkan atasnya sahih juga tidak benar. Adapun Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah sendiri tidak menghukumi, akan tetapi kebanyakan hadis yang Ibnu Majah bersendiri dengannya adalah dhaif. Maka mengitlaqkan atasnya sahih juga ghairu jayyid, tidak bagus. Nah, dengan ini kita telah selesai dalam pembahasan fasal yang pertama, yaitu hadis sahih. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya fasal yang kedua, itu seputar hadis hasan. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.